Tanya kenapa kau kutolong. Kita harus cepat pergi dari tempat ini. Ayo. Jalan. Bagaimana kerja kalian? Hah? Menangkap rupa kenca saja tidak bisa. Apa harus aku sendiri yang turun tangan? Hah? Yang mengejar-ngejar? Ampuni kami, Yang Mulia. Ampuni kami. Dasar kalian tidak berguna. Ayo, bangun. Biar aku bunuh kalian. Cepat. Adi Prabu. Dari mana saja kalian berdua? Seperti yang Adi Prabu ketahui, mengejar Ramajagandhi. Tapi gagal kan? Iya. Hah? Tidak berhasil. Sudah kuduga. Bagaimana Tuan Bahadur? Kenapa jadi begini? Itu karena Dewa ikut campur, Yang Mulia. Hah? Dewa ikut campur? Iya, Sang Batara Bayulah yang menyelamatkan Ramajagandhi. Sang Yang Batara Bayu menyelamatkan Ramajagandhi? Bisa aku percaya cerita ini? Benar, Adi Prabu. Kakang melihat sendiri. Sang Yang Batara Bayu menolong Ramajagandhi dan menggulung kami dengan angin beliung. Dewa. Sang Yang Batara Bayu. Kenapa Dewa selalu ikut campur? Harus begitukah yang terjadi? Yang Mulia, bukankah kita punya sesembahan, Yang Mulia Rahwana-Raj? Kenapa Yang Mulia tidak mengadu kepadanya dan menceritakan segalanya? Benar, Adi Prabu. Hanya Yang Mulia Rahwana-Raja lah yang mau mendengar keluhan Adi Prabu. Ya, kalian memang benar. Saya harus membawa masalah ini kepada Yang Mulia Rahwana-Raja. Termasuk tentang kaburnya Rupa Kenca. Rupa Kenca kabur? Ya. Jadi itu yang membuat Adi Prabu marah kepada kedua pandega ini? Iya. Dan kedua pandega ini tidak bisa mencarinya lagi. Mereka harus dibunuh.
Yang Mulia, Ampuni kami, sudah, Yang Mulia. sudah. Mohon manfaatkan waktu Yang Mulia untuk menghadap Yang Mulia Rahwanaraj. Junjungan kita harus segera mengetahui perkembangan yang terjadi. Baik. Aku akan ke sanggar pemujaan. Ya, Tuan Bahadur. ya. Kalau saya tidak mengikuti Tuan Bahadur, pasti rupa kenca tidak akan kabur. Sudah. Iblis sapu jagat, keluarkan perusuh itu. Keluarkan, cepat. Ampuni saya, Nyai Ratu. Maafkan saya, Bopo. Baik. Kamu sudah aku ampuni. Sekarang, sebutkan siapa namamu dan kenapa kamu serang aku. Saya Ompak Kerto. Saya perampok. Oh, jadi kamu datang ke sini untuk merampokku? Saya tidak tahu kalau rumah ini rumah seorang ratu. Meranggas ini keratonnya Ratu Gendrawani. Ini bukan rumah Juragan Tenun, bukan rumah Juragan Kayu. Iya, Nyai Ratu. Ini rumah Ratu. Ratu Ayu Gendrawani. Iya, Nyai Ratu. Ratu yang pernah menduduki Malwapati. Kenapa kamu bisa tidak mengenaliku, ha? Kamu orang luar? Iya, Nyai Ratu. Kamu dari jauh? Iya, Nyai Ratu. Saya datang dari luar Malwapati. Datang dari jauh? Mau merampok, Bopo? Benar, Nyai Ratu. Nah, kalau begitu, merampoklah untukku. Merampok untuk Nyai Ratu. Bagaimana Om Pakreto? Kalau kamu mau, kamu akan aku bebaskan dari rantai pengikat itu. Tapi kalau tidak, Ya, saya mau, Nyai Ratu. Tapi tolong katakan kemana saya harus merampok. Malwapati. Keraton Prabu Angling Dharma. Merampok raja. Kendrawan, kamu ini kenapa? Kenapa suruh dia merampok? Popo, pekerjaan dia kan memang merampok. Ketika kekuatan Malwapati mengarah kepada perampok, kita masuk dan menghancurkan Malwapati. Ternyata kamu pintar juga, Kendrawani. Kamu memang anak bobo. Ayo, teruskan. Bagaimana, Om Pakreto? Kamu menerima tawaranku? Iya, Nyai Ratu. Tapi Kamu takut? tidak, Nyai Ratu. Tapi Om Pakerto, Ratu Gendrawani punya peta tata ruang Keraton Malwapati. peta tata ruang. Ya, kalau kamu sudah di dalam, kamu akan leluasa bergerak. Karena dengan peta itu, kamu akan tahu seluk-beluk Keraton Malwapati. Termasuk ke ruang penyimpanan harta. Ya, Untuk merampok keraton aku belum pernah. Tapi ini boleh dicoba. Siapa tahu aku bisa kabur bersama barang-barang yang bisa kubawa. hei Om Pakerto, kenapa diam saja? Mau atau tidak? Kalau tidak mau, kembalilah masuk ke meriam penyedot. Mau. Saya mau. Nah, kalau kamu mau, rantai yang mengikatmu
akan aku lepas. Begitu juga dengan anak buahmu di ruang tahanan. Karena bagaimanapun, kamu harus merampok bersama dengan anak buahmu. Baik, Nyi Ratu. Sekarang, bersiaplah. Iblis sapu jagat, lepaskan rantainya. Lepaskan rantainya. Lepaskan. Lepaskan. Terima kasih, Nyi Ratu. Terima kasih. Sekarang, bersumpahlah. Di hadapanku, di hadapan Bopo, bahwa kamu akan setia padaku. Baik, Nyi Ratu. Baik. Saya bersumpah. Oh, bagus. Kamu ini bagaimana, Singa Maruta? Selalu sambat-sambat, mengeluh, memohon, mengadu. Begitu terus-menerus. Apa kamu tidak malu? Dewa sudah ikut campur, Yang Mulia. Dewa memang selalu ikut campur. Tapi kali ini, Yang Mulia. Kali ini apa? Kali ini benar-benar muncul dan terlibat langsung, Yang Mulia. Sejak zaman Purwo, Dewa memang selalu ikut campur. Dan selalu turun tangan. Kenapa? Kenapa? Kamu takut? Yang Mulia. Kamu sudah kuberi 3 gelembung pemusnah Singa Maruta. Kenapa tidak kamu gunakan? Tapi Yang Mulia. Gunakan gelembung api kemarahan pada musuhmu kalau memang kamu harus marah. Gunakan gelembung pembuat bencana kalau dengan senjata tidak mampu kau kalahkan musuhmu. Dan gunakan gelembung pelampias dendam kalau akhirnya dendam yang harus kamu lampiaskan. Maaf, Yang Mulia. Saya belum berani menggunakannya, Yang Mulia. Tepuk dadamu 3 kali dan sebutkan apa keinginanmu. Maka seketika itu juga akan muncul kekuatan dahsyat dari dalam tubuhmu. Gunakan itu. Maka siapapun juga musuhmu pasti akan hancur, walau dewa sekalipun. Baik, Yang Mulia. Saya tidak akan sia-siakan 3 gelembung pemusnah yang Mulia berikan pada saya. Kalau begitu gunakan. Jadilah kamu Rahwana Raja yang berani kepada siapapun, termasuk kepada para dewa. Baik, Yang Mulia. Akan kumanfaatkan ketiga gelembung pemusnah yang telah Yang Mulia berikan padaku. Akan kumanfaatkan. Terima kasih, Yang Mulia. Kalian sudah siap? Siap! Setelah saya menutup mata, kalian boleh menggunakan senjata apa saja. Lakukan! Siapkan senjata! Ini suara apa?
Bagus, Dinda dan Nurenda. Sempurna. Terima kasih, Kanda. Kita perlu ucapkan selamat pada Danurwenda, Kanda. Oh, iya Dinda Prabu. Silakan. Mari, Dinda. Tidak memberi selamat kepada putramu, Dinda Dewi? Ucapan selamatnya cukup dari Yunda dan Kanda saja. Dinda nanti saja. Dinda akan bicara khusus dengannya. Silakan. Baik kalau begitu. Silakan. Memperdalam ulah keprajuritan memang sangat penting, Danurwenda. Tapi akan menjaminkah itu untuk tahtamu? Selamat, Danurwenda. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Kanjeng Ibu. Tapi semua ini berkat Kanda Anglingkusuma juga. Kalau bukan Kanda yang melatih, mungkin Anda belum sesempurna ini. Tidak usah merendah, Dinda dan Nurwenda. Bekal dan kesungguhan Dinda lah yang membuat Dinda berhasil. Iya, Kanda. Tapi... Tapi kenapa dengan Bunda? Kenapa Bunda pergi, Romo? Kejar dan tanyakan pada ibundamu. Hanya Baik, ibundamu Romo. yang bisa menjawab. Ini aneh, Amanda Prabu. Kenapa Bunda Dewi Sukesi selalu tidak menyukai apa yang dicapai oleh Dinda dan Nurwenda? Tidak. Jangan berpikir yang tidak-tidak tentang bundamu. Romo kira ini hanya masalah pilihan. Masalah pilihan? Ya, kelihatannya bundamu Sukesi. Kurang sehati kalau Danurwenda memperdalam ulah keprajuritannya. Bundamu lebih suka kalau Danurwenda duduk di meja dan lebih menekuni ilmu ketatanegaraan. Tidak, Romo. Nanda tidak melihat seperti itu. Untuk sementara, tolonglah lihat dari sisi itu, Anglingkusuma. Tapi, Romo... Sudahlah. Sekali lagi Romo minta. Tolong lihatlah masalah ini dari apa yang Romo lihat. Bunda, Nanda kecewa Bunda tidak memberi selamat? Bunda, bukan sekedar ucapan selamat yang Nanda harapkan dari Bunda, tapi restu. Restu Bunda lah yang akan menuntun jalan Nanda untuk menjadi kesatria sejati. Prajurit sejati, Bunda. Restu ibu hanya untuk calon seorang raja, putraku. Ibu tidak akan merestuimu. Kalau gegayuhanmu cuma sebagai kesatria atau prajurit sejati seperti yang Nanda katakan. Bunda, kesatria dan prajurit sejati itu watak yang luhur. Watak yang harus benar-benar Nanda pegang teguh, Bunda. Bagaimana Nanda bisa memegang watak luhur itu, Bunda? Kalau dalam jiwa Nanda tidak tertanam jiwa kesatria sejati. Bunda ingin di dalam dadamu yang bidang ini tertanam keinginan keras untuk menjadi raja. Jadilah yang nomor satu. Sebab menjadi yang nomor satu itu adalah segalanya. Bunda, Nanda akan tetap menjadi diri sendiri. Ya, bagi Nanda, menjadi diri sendiri lebih dari segalanya, Bunda. Danurwenda, kamu... Mohon pamit, Bunda. Nanda akan kembali ke tempat latihan. Danurwenda! Keras kepala kamu, Danurwenda. Juga bodoh. Selama keinginan Dinda Sukesi cuma berhenti pada keinginan saja. Dan sementara Danurwenda tetap tidak menanggapi keinginan itu. Karena tidak akan pernah mengungkap masalah ini di depan putra kita Anglingkusuma. Jangan sampai hubungan mereka terganggu hanya karena masalah ini. Tapi Anglingkusuma harus tahu, Kanda. Dinda bisa melihat jelas dari Megapura apa yang menjadi keinginan Dinda Sukesi. Kanda tentu tahu. Karena keinginan Dinda untuk mencegah niat buruk itulah Dinda lari dari Megapura. Dinda, Kanda percaya dengan kesaksian Dinda yang Dinda lihat dari kaca benggala Megapura. Tapi Kanda mohon, simpan dulu apa yang Dinda ketahui sebagai rahasia. Kanda. Dinda, pikiran manusia itu seperti tiupan sang bayu, sering berubah arah. Kita lihat saja nanti. Siapa tahu Dinda Sukesi menyadari kekeliruannya dan bisa meredam keinginannya yang menggebu itu. Kanda, angin bisa berubah-ubah arah. Tapi pikiran jahat manusia akan tetap tertuju sampai keinginan itu tercapai, Kanda.
Iya. Tapi ingat, Dinda. Perjalanan putra kita Anglingkusuma dan Danuruwenda masih panjang. Mereka masih perlu banyak menimba pengalaman. Kenapa bukan itu yang harus kita pikirkan? Tapi Kanda... Dinda, apakah masih belum cukup penjelasan Kanda? Dinda, sudahlah. Sudahlah. Bagaimana? Belum. Kelihatannya kita harus menunggu Sang Prabu. Kalau begitu, beritahu yang lain. Aku yang akan menunggu kedatangan mereka. Baik, Sang Prabu. Bagaimana sekarang? Apa kita masih harus menunggu? Iya, Ki. Kelihatannya masih lama. Tenang dan sabar. Kita harus menunggu waktu yang lebih tepat. Awasi saja. Kelihatannya keberuntungan berpihak pada kita, Dinda. Iya, Yunda. Kita harus melaporkan berita baik ini pada Romo Prabu. Iya, Yunda. Ayo. Sekawan Lanang! Mereka datang! Mana Sang Prabu? Sembah kami, Romo. Iya. Romo. Bagaimana? Dewi Sekarwangi ada di mana? Kami tidak berhasil menemukannya, Romo. Tapi berita baik yang harus Romo dengar adalah tentang sawah pitu yang kosong. Sawah pitu kosong? Ya, Romo. Bagaimana ini? Kepastian tentang Dewi Sekarwangi belum kita dapat. Tapi sawah pitu kosong. Apa yang harus kita lakukan? Sawah pitu kosong. Sengkang Baplang tidak ada. Begitu juga dengan Kenca Rupa dan Rupa Kenca. Para prajuritnya? Kosong, Ki. Iya, Ki. Hanya ada beberapa prajurit jaga. Apa yang harus kita lakukan, Ki? Ini kesempatan yang baik, Sang Prabu. Kita serang saja Sawah Pitu. Ya, saya setuju. Kalau perlu kita duduki. Betul. Kalah Caca, menang Caca. Ya. Siapkan prajurit. Cepat. Baik. Ya, ayo.
Mana Sekarwangi? Mana Sekarwangi? Hiya! Kenanga! Bagaimana? Kamu temukan Dewi Sekarwangi? Tidak. Tanyakan sendiri pada bangsat ini. Hiya! Ayo katakan di mana Dewi Sekarwangi. Permaisuri Malwapati itu disimpan. Dewi... Iya. Di mana? Di mana rajamu menyembunyikannya? Ayo bicara. Dewi Sekarwangi sudah... Sudah apa? Sudah kembali ke Malwapati. Hah? Sudah kembali ke Malwapati. Sudah kembali ke Malwapati. Iya. Bisa ku percaya apa yang kau katakan? Hah? Iya, Sang Prabu. Menurut Yang Mulia Sekang Bablang, Pangeran Anggrek-Kusuma lah yang merebut kembali. Kurang ajar! Lalu, kenapa keraton ini kosong? Di mana Sekang Bablang? Yang Mulia kemana? Ke pusar angin. Pusar angin? Untuk apa? Ada apa dengan pusar angin? Yang Mulia ya, menyerang pusar. Kurang ajar! Penebah! Kita gagal mendapatkan Dewi Sekarwangi, putriku. Kita gagal! Romo, kita kan sudah menguasai Saupitu ini. Iya, Romo. Saupitu ini kan bertetangga dengan Malwapati. Nah, jarak Malwapati dari Saupitu tidak jauh kan, Romo? Iya, iya. Kamu benar, putriku. Kamu benar. Kita berhasil menguasai Saupitu. Ya, kita akan di sini. Kita akan mempertahankan Saupitu untuk menjadi milik kita. Di sini lebih dekat untuk menyerang Malwapati, ya? Mohon maafkan kami, Guru. Apa ini? Apa? Bagaimana ini? Hah? Hah? Wele-wele? Kak? Bagaimana? Hah? Apa yang namanya Lokahita dan Ki Karkasa sudah sampai sini? Benar, Guru. Sudah sampai di mana? Sudah dekat, Guru. Ya, dekatnya itu di mana? Sudah memasuki Tlatah Watu Ireng, Guru. Oh, iya, benar. Itu namanya sudah dekat. Apa kalau Kahita datang berdua dengan orang yang bernama Ki Karkasa itu? Benar, Guru. Mereka hanya berdua. Tidak ada yang lain? Tidak, Guru. Oh, ya. Kalau begitu, dia benar-benar ingin mati. Ki Karkasa memang ingin mati, Guru. Tapi setelah itu ia rebut jagat satria dari Guru untuk Lokahita. Kakek, keinginannya untuk mati pasti dia dapat. Tapi keinginannya untuk merebut jagat satria dari tanganku, tidak mungkin, ya kan? Aku tidak akan menyerahkan cucu kesayanganku kepadanya. Jadi apa yang harus kami lakukan, Guru? Cepat cegat dan halangi mereka. Jangan sampai mereka ke sini. Baik, Guru. Baik, Guru. Ayo cepat. Jagat satria. Aku tidak mau kehilangan dia lagi. Aku harus sembunyikan dia.
Ya, ya benar. Tapi Di mana tempat persembunyian Sudamani? di sini tidak ada gua atau rumah, Ki. Tunggu sebentar. Tunjukkan. Ke sana, Lokahita. Ke sana. Di sana. Di sana, tempat yang tepatnya di mana, Ki? Kita harus menembus kabut itu. Ayo. Tunggu. Apapun yang terjadi, kita harus tembus kabut itu. Ayo. Dari sini belum terlihat karena tertutup kabut. Ayo kita ke sana. Siapa mereka? Mereka kaki tangan Sudamani. Yeah.